Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan website kami yang bertema Batam Tourism. Dan di sini terdiri dari Muhammad Rabi Afrizi, Boni Saputra, Haris Sultan, saya sendiri Muhammad Rafi Alamsyah, Jerry Belsazer Nenggolan, dan Habib Bahi Hussein. Pertama-tama, yaitu ada latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu Batam sebagai destinasi wisata strategis di Kepulauan Riau memiliki potensi besar dengan keindahan pantai, kuliner, dan budaya yang beragam. Namun, informasi pariwisata Batam sering tersebar dan kurang terbarukan, menyulitkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan. Dengan meningkatnya penggunaan internet, terutama oleh generasi muda, diperlukan platform digital yang terintegrasi dan mudah diakses. Selain itu, meningkatnya minat terhadap destinasi lokal pasca pandemi membuka peluang untuk memperkenalkan Batam lebih luas. Website yang bernama Batam Tourism hadir untuk menyediakan informasi lengkap dan terpercaya tentang destinasi wisata, kuliner, penginapan, serta transportasi, guna mendukung pengalaman wisata yang user-friendly dan menarik. Selanjutnya itu, di bagian ruang lingkupnya, ruang lingkup dari website Batam Tourism ini terdiri dari beberapa halaman. Yang pertama itu beranda, di mana beranda ini itu menyajikan gambaran umum Batam sebagai destinasi wisata dan beberapa highlight gambar yang ada di website. Yang kedua itu destinasi. Nah, di sini tuh destinasi berisi informasi tentang berbagai tempat wisata dan kuliner di Batam, lengkap dengan deskripsi dan foto. Selanjutnya ada rencana yang menyediakan informasi tentang penginapan dan transportasi lengkap dengan deskripsi dan fotonya. Terus bagian akhir yaitu ada kontak. Di sini tuh halaman untuk informasi kontaknya termasuk alamat, nomor telepon, media sosial, dan form untuk pertanyaan lebih lanjut dari pengguna website. Sekarang saya Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan metodologi. Metodologi yang kami gunakan di sini itu Interaction Design atau IXD Life Cycle. Jadi pendekatan itu berfokus kepada pengalaman pengguna ketika dia berinteraksi antarmuka produk digital, seperti website atau aplikasi, untuk memastikan interaksinya itu berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan si pengguna. Lalu kita ada web strukturnya di sini. Ketika kita masuk ke website Batam Tourism ini, ada halaman beranda, ada destinasi, ada rencana, dan ada kontak. Jadi, halaman awal yaitu beranda. Ketika kita mengklik destinasi itu tuh akan terbagi menjadi beberapa halaman lagi, seperti wisata dan belanja, kuliner. Jadi, di sini akan memberi info seputar uh, tempat wisata, tempat belanja, dan juga kulineran di sekitaran Batam. Nah, lalu ketika kita mengklik rencana, di sini akan terbagi dua kategori juga, seperti penginapan dan juga transportasi. Nah, jadi rencana dia ini akan menginap di mana dan transportasi apa yang dia akan gunakan selama dia di Batam. Nah, di sini ada kontak juga untuk informasi lebih lanjut. Akan menjelaskan mengenai user flow terhadap website kami, yang dimana pertama yaitu ada bagian start atau mulai. Pada bagian ini, pengguna dapat memasuki website kami melalui link yang telah kami sediakan. Setelah pengguna mengklik link tersebut, maka pengguna akan masuk ke dalam website kami dan akan langsung diarahkan terhadap halaman beranda. Pada halaman beranda ini terdapat beberapa foto mengenai Kota Batam dan juga terdapat 3 kategori lainnya, yang dimana pada kategori tersebut ada destinasi, rencana, dan kontak. Ketika pengguna memilih kategori destinasi, maka pengguna akan diarahkan terhadap dua pilihan subkategori, yaitu subkategori wisata dan kuliner.
yang dimana pada subkategori wisata, pengguna dapat melihat beberapa tempat wisata yang kami rekomendasikan. Dan untuk subkategori kuliner, pengguna akan melihat beberapa kuliner khas Batam yang kami rekomendasikan. Kemudian jika pengguna memilih kategori rencana, maka pengguna website kami akan diarahkan terhadap dua subkategori, yaitu subkategori untuk transportasi dan penginapan. Untuk subkategori transportasi, pengguna akan diberikan pilihan tentang beberapa alat transportasi yang bisa digunakan selama berwisata di Kota Batam. Dan untuk subkategori penginapan, pengguna akan direkomendasikan beberapa tempat penginapan selama pengguna sedang berwisata di Batam atau akan merencanakan wisata ke Batam. Dan untuk kategori yang terakhir, yaitu kategori kontak. Pada kategori kontak ini, pengguna dapat memberikan kritik masukan kepada kami untuk bisa mengembangkan website ini lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi partisipan, yang dimana sebelumnya kami telah membuat kuesioner terhadap beberapa peserta untuk menilai website yang telah kami buat, yang dimana jumlah peserta ini bisa mencakup 5-10 orang. Dan untuk usia masing-masing peserta berkisar antara 18-30 tahun dengan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk kriteria seleksi peserta, kami menyeleksinya berdasarkan dua kategori, yaitu lokal dan wisatawan. Untuk lokal yang kami maksudkan yaitu beberapa warga Batam yang memang untuk mencari informasi di wilayahnya. Dan untuk kategori wisatawan yaitu terhadap orang yang dari luar Batam yang akan berencana melakukan wisata ke Kota Batam. Untuk frekuensi penggunaan internet, kami menargetkan pengguna yang sering menggunakan internet untuk mencari informasi perjalanan atau menggunakan platform yang serupa. Sekian dari saya. Baik, di sini untuk prototipenya kami ada beranda pada awal seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya sini ada prototipe destinasi wisatanya dan berbagai destinasi wisatanya. Kemudian kita di sini ada destinasi kulinernya, kurang lebih sama dengan destinasi wisata. Cuma bedanya ini buat kuliner. Untuk selanjutnya ada rencana penginapan atau sebuah tempat hotel atau semacamnya berikut. Untuk selanjutnya ini ada transportasi, yang mana ada 3 transportasi yang kami pilih. Dan untuk selanjutnya ini ada semacam lokasi kantor kami dan juga ada box di sini yang bisa diisi. Nah, untuk variabel usability testnya sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, learnability atau kemudahan dipelajari.
yang mana learnability ini adalah seberapa mudah pengguna baru dapat mempelajari cara menggunakan website, semakin mudah bagi pengguna memahami cara bernavigasi dan menggunakan fitur yang disediakan, semakin baik pengalaman mereka. Untuk implementasinya pada website kami yaitu Batam Tourism, desain harus konsisten dan sederhana sehingga pengguna baru dapat dengan cepat memahami cara menemukan informasi, misalnya dengan navigasi yang jelas dan intuitif dan di bagian beranda, destinasi, rencana, dan kontak. Untuk yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi ini adalah seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas setelah mempelajari cara menggunakan website. Nah, semakin efisien suatu website, semakin cepat pengguna dapat mencapai tujuan mereka tanpa harus melalui langkah-langkah yang tidak perlu. Implementasinya pada website kami yaitu fitur filter atau menu navigasi yang terstruktur dan memungkinkan pengguna menemukan informasi seperti penginapan, kuliner, tanpa harus menggali terlalu dalam. Dan yang terakhir yaitu satisfaction atau kepuasan pengguna. Untuk kepuasan pengguna sendiri yaitu adalah seberapa menyenangkan atau nyaman pengguna merasa saat menggunakan website. Faktor ini mencakup desain visual, pengalaman interaktif, dan kemudahan navigasi yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan. Untuk implementasinya sendiri yaitu desain visual yang menarik, informasi yang jelas, dan interaksi yang responsif di website kami yaitu Batam Tourism dan bertujuan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan sehingga pengguna merasa puas dan terdorong kembali. Sekian untuk penjelasan website kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Bayuzen. Di sini saya dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan hasil dari website yang telah kami buat. Nah, jadi website ini kami menggunakan Wix untuk membuat website, dan pada tampilan beranda di sini disediakan beberapa tempat wisata dari Kota Batam. Di sini ada Barelang, Puluk Habibi sebagai tempat tinggal apartemen, terus ada Kailong Baba, Nupasa Bay, dan lain-lainnya. Lanjut ke bagian destinasi, ada wisata dan kuliner. Kita langsung saja masuk ke bagian wisata. Nah, di sini ada objek wisata yang terkenal di Batam, yaitu di Welcome to Batam, dan ada beberapa lagi objek wisata di Kota Batam, ada Ocarina, Aula Lungku Putri, Taman Rusa, Dinos Gate, Pantai Vio, dan Pulau Putri. Terus lanjut ada destinasi kuliner. Nah, di sini ada makanan-makanan khas Batam. Ada tarempa, mie sagu, mie lendir, roti gendang, otak-otak, terus gonggong. Dan di bagian rencana ada transportasi. Langsung saja kita masuk. Di sini tersedia Trans Batam, terus ada taksi Bluebird beserta rental mobil yang berada di kawasan Batam. Terus lanjut ke penginapan. Nah, di bagian penginapan ini ada nih beberapa tempat penginapan yang kami sarankan kalian untuk menginap di tempat hotel ini. Contohnya ada Hotel Marriott. Di sini langsung saja kita klik selengkapnya, maka akan menuju ke website Hotel Marriott. Nah, di sini langsung masuk ke websitenya ya. Begitupun juga yang lainnya, ada Widya Pambil Batam, terus ada Motigo Resort, dan Hotel Aston. Oke, lanjut di bagian kontak. Nah, di sini ada jika ada pemesanan dari kalian atau kritik, saran atau pertanyaan, di sini bisa saja langsung kalian masukkan nama, email, dan kritik yang ingin kalian sampaikan. Ini contohnya saya masukkan. Oke, lanjut. Oke, nanti setelah selesai kita buat di sini, kita tekan kirim, maka ada pop-up tulisan pesan Anda sudah dikirim.
Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih.